Fisika yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, ajak AHY turun. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti gini-gini. Begitu ya. Terungkap, sempat dirayu untuk gulingkan AHY, Jenderal Gatot. Moral etika saya tidak bisa menerima itu. Ya. Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Saya bilang. Ya, akhirnya, Pak kan, udahlah, nggak usah bicara lagi, saya bilang. Sekali itu saya tidak. Case close ya, Pak. Masalah yang menjerat Partai Demokrat masih ramai diperbincangkan. Kubu Agus Harimurti Yudhoyono terus melakukan perlawanan terhadap Partai Demokrat kubu Muldoko. Muldoko sendiri diputuskan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat melalui Kongres Luar Biasa di Deli Serdang, Sumatera Utara pada Jumat 5 Maret 2021 lalu. Dia terpilih melalui voting berdiri dan berlangsung hanya dalam hitungan menit. Penetapan pertama dari calon yang kedua tersebut atas voting berdiri, maka Pak Muldoko ditetapkan menjadi Ketua Umum Partai Demokrat periode 2021-2025. Setuju? Proses kudeta Partai Demokrat itu pun disebut dilakukan dengan cara inkonstitusional dan mengabaikan AD atau ART partai. Beberapa pengamat menyebut bahwa pengambil alihan Partai Demokrat itu serampangan dan kasar. Meski demikian, hingga saat ini pihak Demokrat kubu KLB cuek dan tidak banyak menanggapi komentar miring dari kubu AHY. Di tengah ramainya kecaman terhadap Muldoko, muncul pengakuan dari mantan Panglima TNI Jenderal Purnawirawan Gatot Nurmantio. Dalam wawancara di akun channel Bang Arif, Gatot menyinggung soal KLB Partai Demokrat kubu Joni Allen di Deli Serdang, Sumatera Utara. Gatot menyebutkan bahwa saat ini sudah terjadi politik yang tidak sehat. Seperti sekarang ini. Ini kan politik yang tidak sehat seperti ini. Nah, kemudian saya katakan politik kita sudah menyimpang dari Pancasila. Ini kan politik yang sudah tidak sehat. Politik sudah menyimpang dari Pancasila di sila keempat. Jadi musyawarah itu sekarang sudah nggak ada. Sekarang voting. Begitu voting pasti money politik bisa terjadi. Inilah penyimpangan ini. Jelas Gatot Nurmantio. Di sila keempatnya. Itulah demokrasi kita kan, demokrasi Pancasila yang sila keempat. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijakan dalam pemusyawaratan perwakilan. Jadi musyawarah itu sekarang udah nggak ada. Voting. Begitu voting, pasti money politik bisa terjadi. Siapa yang banyak, kalau bisa bayar, bisa ini. Inilah yang penyimpangan ini gitu, yang penyimpangan ini. Dikutip dari wartakotalive.com pada Minggu 7 Maret 2021. Menyikapi keterlibatan Muldoko dalam kudeta Partai Demokrat, Gatot menyebut dirinya sempat ditawarin untuk ikut serta dalam aksi itu. Ada juga yang datang kepada saya tanya gimana prosesnya, nanti bikin KLB, yang dilakukan kita mengganti AHY dulu melalui mosi tidak percaya. Setelah AHY turun, nanti pemilihan, jelas Gatot. Ada juga yang datang sama saya. Respon Bapak? Ya? Respon Bapak gimana? Datang, wah menarik juga, saya bilang. Gimana prosesnya? Begini Pak, nanti kita bikin KLB. KLB terus gimana? Ya nanti kan fisika yang dilakukan adalah kita mengganti AHY dulu. Masih tidak percaya, ajak AHY turun. Setelah AHY turun, baru pemilihan. Bapak pasti dia nanti gini-gini. Begitu ya. Menurut Gatot, bagaimanapun SBY memiliki peran penting terhadap karirnya hingga menjadi Panglima TNI. Jadi, tidak mungkin ia menerima tawaran itu meskipun dijanjikan dengan kekuasaan apabila sudah menguasai Partai Demokrat. Saya bilang, saya ini bisa naik bintang 1, 2, 3. Kemudian jabatan Pangkostrad, presidennya pasti tahu. Saat itu presidennya Pak SBY. Bahkan saya saat Pangkostrad saya dipanggil ke istana. Beliau bilang, kamu akan menjadi kepala staf angkatan darat. Beliau hanya pesan, laksanakan tugas dengan profesional. Cintai prajurit dan keluargamu dengan segenap hati dan pikiran. Saya bilang, menurunkan AHY, saya bilang, gini loh, saya ini bisa naik bintang 1, bintang 2,
taruhlah itu biasa lah. Tapi kalau begitu saya naik bintang 3, itu presiden pasti tahu. Yes. Kemudian jabatan Pangkostrat pasti presiden tahu, apalagi presidennya tentara waktu itu Pak SBY, kayak gitu. Tidak sembarangan gitu. Iya, iya. Bahkan saya Pangkostrat dipanggil oleh SBY ke istana, kamu akan saya jadikan kepala staf angkatan darat. Karena saya terima kasih atas penghargaannya dan akan saya pertanggungjawabkan. Laksanakan tugas dengan profesional, cintai prajuritmu dan keluarga dengan segenap hati dan pikiran. Itu aja, selamat. Beliau tidak titip apa-apa, tidak pesan lain-lainnya lagi. Maksud saya begini. Apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden, Pak SBY dan Pak Jokowi? Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Lalu nilai-nilai atau value apa yang akan saya berikan kepada anak saya? Apakah iya saya dibesarkan oleh dua presiden? Oke. Satu Pak Susilo Bambang Yudhoyono, satu lagi Pak Jokowi, Pak Jokowi Widodo kan gitu. Terus saya membalasnya dengan mencongkel anaknya. Kayak gitu. Iya. Ini jadi semacam cerita sejarah juga. Waktu itu di Amerika tahun 1940-an ada mafia. Dia kaya sekali. Anaknya cuma satu. Terus dia merenung, nilai-nilai apa yang saya berikan kepada anak saya. Dicap sebagai anak mafia. Dia sadar kemudian berubah, akhirnya ditembak mati. Saat merenungi itu, Gatot pun menolak ikut terlibat dalam aksi pengambil alihan Partai Demokrat. Saya terima kasih, tapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu, tandasnya. Iya, iya, iya. Saya bilang, saya terima kasih, tetapi moral etika saya tidak bisa menerima dengan cara seperti itu. Iya, iya, iya. Ya, akhirnya, Pak, udah lah, nggak usah bicara lagi. Saya bilang. Sekali itu saya tidak. Case close ya, Pak. Tegaskan tak ada dualisme kepemimpinan. AHY, saya adalah ketua umum Partai Demokrat yang sah dan legitimasi. Ketua Umum Partai Demokrat menegaskan bahwa kongres luar biasa yang digelar di Hotel The Hill, Sibolangit, Deli Serdang, Sumatera Utara adalah kegiatan ilegal dan inkonstitusional. AHY menjelaskan KLB tersebut ilegal dan inkonstitusional karena tidak berdasar konstitusi yang berlaku di dalam Partai Demokrat. Selain itu, AHY juga menyebut bahwa KLB ilegal tersebut dilakukan oleh sejumlah kader, mantan kader yang juga bersekongkol dan berkomplot dengan aktor eksternal. KLB yang mengatasnamakan Partai Demokrat di Deli Serdang, Sumatera Utara, apa yang mereka lakukan tentu didasari niat dan cara yang buruk. KLB ini jelas tidak sah. Ada yang mengatakan bodong dan abal-abal, kata AHY. Yang jelas, terminologinya ilegal dan inkonstitusional karena KLB tidak sesuai dan tidak berdasar pada konstitusi Partai Demokrat.